Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak gelombang. Yang kita bahas adalah materi yang kedua, yaitu mengenai sudut fase, fase, dan beta fase. YB plus minus A sin dikali dengan omega dikali dengan T plus minus K dikali dengan X. Keterangan di mana YB itu sama dengan simpan gelombang, omega sama dengan kecepatan sudut, X posisi titik P diukur dari titik asal, K bilangan gelombang, A amplitudo, T waktu titik asal bergerak, F-nya frekuensi atau gelombang. Untuk plus A itu awal getaran gelombang ke atas, sedangkan negatif A awal getaran gelombang ke bawah. Plus K itu gelombang merambat ke kiri, dan negatif K gelombang merambat ke kanan. Sudut fase dan fase beta fase itu YB sama dengan A sin dikali dengan omega dikurangi dengan atau negatif Kx sama dengan A sin pi 2pi dikali dengan T per T besar dikurangi dengan X per lambda. Besar sudut fasenya yaitu YB sama dengan 2pi dikali dengan T per T besar dikurangi dengan X per lambda. Spesi B sama dengan T per T besar dikurangi dengan X per lambda. Itu adalah besar fasenya. Hubungan antara sudut fase dan gelombang dapat dituliskan dengan delta P sama dengan 2P dikali dengan spesi B. Perhatikan gambar berikut. Gambar titik A yang berjalan X1 dan titik B yang bergerak titik X2 dari 0 ke 2 titik memiliki beta fase yaitu delta visi. Nah, perhatikan gambar titik A yang berjarak X dari titik asal getaran O dan bergerak itu adalah titik skon memiliki fase spesies 1 pada awal getaran yang sama. Titik B berjarak X dari titik asal getaran O 0 O dan memiliki spesies 2. Beda fase titik A dan B adalah delta spesies sama dengan spesies 1 dikurangi dengan spesies 2 sama dengan T per T besar dikurangi dengan X1 per lambda dikurangi dengan T per T2 besar dikurangi dengan X2 per lambda. Delta spesies itu adalah sama dengan X2 dikurangi dengan X1 per lambda sama dengan delta X per lambda, dengan delta X jarak antara dua titik yaitu meter besarnya. Dua titik pada gelombang dikatakan sefase apabila jarak antara dua titik merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang, yakni delta spesies sama dengan delta X per lambda sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Sebaliknya, dua titik pada gelombang dikatakan berlawanan fase apabila jarak antara dua titik merupakan bilangan ganjil kali setengah panjang gelombang, yakni delta spesies sama dengan delta X per lambda sama dengan 1 per 2, 3 per 2, 5 per 2 dan seterusnya. A. Tanda dalam fase sinus negatif arah perambatan gelombang ke kanan. B. Amplitudo A sama dengan 0,4 cm. C. Omega sama dengan 12pi kecepatan sudut omega sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi, maka 2πf sama dengan 12pi sama dengan F sama dengan 6 Hz. D. K sama dengan 0,3pi. Dari persamaan 1 sampai 11 K sama dengan 2pi per lambda. Panjang gelombang diperoleh K sama dengan 2pi per lambda sehingga menjadi 0,3pi sama dengan 2pi per lambda. Pi sama dengan 2 per 0,3 sama dengan 20 per 3 cm. Cepat lambat gelombang dapat diperoleh dari persamaan 1 yaitu V sama dengan lambda dikali dengan F sama dengan 2 per 0,3 cm dikali dengan 6 Hz sama dengan 4 cm. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner terjadi dari interferensi atau perpaduan dua buah gelombang yang mempunyai fraksi dan amplitudo yang sama bertemu dalam arah rambatan yang berlawanan. Ciri-ciri gelombang stasioner yaitu terdiri atas simpul dan perut. Kan perhatikan, ini adalah simpul dan yang ini yang adalah perut atau P yang dilambangkan dengan S dan P. Simpul yaitu tempat kedudukan titik yang mempunyai amplitudo minimal 0, sedangkan perut yaitu tempat kedudukan titik yang mempunyai amplitudo maksimal pada gelombang tersebut. Gelombang stasioner juga disebut dengan gelombang berdiri atau gelombang diam atau gelombang tegak.
Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantulan yang bebas dan gelombang stasioner yang terjadi pada ujung pemantulan yang tetap. Gelombang stasioner pada ujung bebas, misalnya seperti ini adalah contoh gelombang datang, ini gelombang pantul. Apabila ujung bebas telah bergetar selama T sekon, maka persamaan gelombang datang pada titik C dinyatakan YD sama dengan A sin omega dikali dengan T dikurangi dengan KX, dan persamaan gelombang pantul yang sampai di titik C dinyatakan YB sama dengan A dikali dengan sin dikali omega dikali dengan T ditambah K dikali dengan X. Persamaan gelombang stasioner dapat diperoleh dengan menunjukkan persamaan gelombang datang dari gelombang pantul yang sampai titik C, yaitu sebagai berikut. Hasil penjumlahannya adalah YC sama dengan YD ditambah dengan YP. A sin omega dikali dengan T dikurangi dengan KX ditambah A sin omega dikali dengan T ditambah dengan KX sama dengan A sin omega dikali dengan T dikurangi KX plus sin omega dikali dengan T ditambah dengan KX. Dari trigonometri dinyatakan bahwa sin alfa ditambah dengan sin beta sama dengan 2 sin alfa ditambah dengan beta per 2 cos alfa dikurangi beta per 2. Sin alfa ditambah dengan sin beta sama dengan 2 sin alfa ditambah beta per 2 dikali dengan cos alfa dikurangi beta dikurangi per 2. Kemudian masukkan ke persamaan A sin omega T dikurangi KX plus sin omega T ditambah dengan KX, maka diperoleh 2A sin setengah omega T dikurangi dengan KX ditambah omega T ditambah dengan KX cos dikali cos setengah omega T dikali dengan KX dikurangi omega T ditambah dengan KX. Nah, ini adalah yang saya tandai adalah alfa dan beta. Kita masukkan alfa dan betanya. Berikutnya mendapatkan hasil 2 sin setengah omega T, ini hasilnya 2A sin setengah omega T dikurangi dengan KX plus omega T ditambah dengan KX dikali cos setengah omega T dikurangi KX dikurangi omega T ditambah dengan KX sama dengan 2A sin omega T dikali dengan cos KX, atau YC sama dengan 2A cos KX dikali dengan sin omega T. Diperoleh persamaan di atas tanpa bahwa amplitude gelombang stasioner pada ujung bebas tergantung jarak dari titik pantul X. YC sama dengan 2A dikali dengan cos KX, di mana K sama dengan 2pi per lambda. Maka letak simpul-simpul gelombang stasioner pada ujung bebas akan terjadi sama dengan 0 jika cos KX sama dengan 0. Jadi nilai KX seperti 2pi, 3 per 2pi, 5 per 2pi, dan seterusnya. Jadi secara berurutan letak-letak simpul dari ujung-ujung bebas dapat diletakkan sebagai berikut, yaitu simpul pertama KX1 sama dengan setengah pi, simpul kedua KX2 sama dengan 3 per 2 pi, simpul ketiga KX3 sama dengan 5 per 2 pi, simpul keempat KX4 dan seterusnya sama dengan 7 per 2 pi, dan seterusnya. Untuk X1 sama dengan pi per 2K sama dengan 2 per 2 pi dikali 2 pi dikali 2 per pi per 2 dikali 2 pi per lambda sama dengan 1/4 lambda. X2 3 pi per K sama dengan 3 pi per 2 dikali dengan 2 pi per lambda sama dengan 3/4, dan seterusnya. Sehingga X sama dengan 2N dikurangi 1 dikali 1/4 lambda, di mana X jarak simpul dari ujung bebas, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya order simpul, lambda panjang gelombang stasioner. Perut gelombang terjadi mencapai harga maksimal jika cos KX sama dengan 1. Jadi nilai KX adalah letak kedudukan perut gelombang dari ujung bebas dapat dinyatakan sebagai berikut. Perut pertama KX sama dengan 0, X1-nya sama dengan 0. Perut kedua KX2 sama dengan pi, X2-nya pi per K, 2 per 2 pi per lambda sama dengan setengah lambda. Perut ketiga KX3 dan 2 dikali sama dengan 2 pi, X3-nya 2 pi per K sama dengan 2 pi per 2 pi per lambda sama dengan 2 dikali lambda per 2 sama dengan lambda, dan seterusnya.
Dari data tersebut, letak kedudukan perut-perut gelombang stasioner dari ujung-ujung bebas dapat dinyatakan dalam persamaan X sama dengan N-1